Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sore ini kita berkumpul di ruang virtual ini, Zoom meeting, untuk mendiskusikan tentang tugas latsar kita, yakni tentang benchmarking antara instansi dengan perusahaan atau instansi lainnya. Dalam hal ini kita tadi sudah sepakat di diskusi dalam grup WhatsApp tentang instansi yang kita tunjuk yaitu Kanwil DJPB Jawa Barat dan perusahaan yang akan menjadi benchmarkingnya yaitu Google. Nah, untuk itu bagi teman-teman semua, kita mempunyai masing-masing poin-poin yang akan kita benchmarking antara Google dan Kanwil DJPB Jawa Barat. Yang pertama, saya silakan kepada Farhan untuk menjelaskan. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Mohon izin teman-teman mau menyampaikan hasil benchmarking yang saya dapatkan dari yang sudah diceritakan terkait kantor wilayah DJPB Jabar. Saya mengadres salah satu masalah yang ada di kantor tersebut ya, yaitu terkait pemanfaatan ruang-ruang kantor yang masih belum optimal. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya di Kanwil DJPB Jabar ini ternyata banyak tempat yang jarang digunakan. Di lantai 2 itu ada ruang seksi PPA 2 dan seksi SKKI, di mana di situ banyak meja yang kosong yang nggak digunakan oleh pegawai. Kemudian di situ juga ada ruang rapat yang justru malah sering digunakan. Nah, kemudian di lantai 1 itu ada ruangan yang bahkan jarang sekali atau mungkin tidak digunakan, yaitu ruang paparazi, yaitu pusat pembinaan dan pelatihan ranah zona integritas. Nah, ditemukannya ruangan seperti ini mengindikasikan bahwa belum optimalnya penggunaan ruang-ruang yang ada di gedung Kanwil DJPB Jabar. Seperti itu, Mas Iqbal. Nah, itu kan tadi tentang kekurangan atau permasalahan yang terjadi di kantor ya. Nah, untuk dari Google-nya sendiri, nilai apa, usaha apa yang bisa diambil dari Google itu sendiri yang kita jadikan benchmarking untuk di kantor DJPB, Kanwil DJPB Jawa Barat sendiri? Nah, ini hasil saya searching ya di Google terkait dengan perusahaan Google itu sendiri. Ternyata di Google ini salah satunya ya, selain terkenal tempat kerja yang paling enak, salah satu aspek yang paling utamanya diperlihatkan yaitu terkait dengan ruang kerjanya ya, ruang kantornya yang menerapkan yang disebut prinsip flexible working space. Artinya ruang kerjanya itu fleksibel, tidak kaku, ada kubikel-kubikel, sekat-sekat. Nah, di Google ini ruang kerja antar pegawainya itu tidak ada sekat-sekat, desainnya modern, warna-warni, kemudian ada ruang-ruang pendukung yang sangat mensupport kinerja pegawai. Contohnya ada ruang hiburan untuk main musik atau olahraga, kemudian ada ruang untuk diskusi yang nyaman banget buat diskusi bareng. Nah, terus ruang meetingnya juga itu tidak membosankan. Nah, kalau misalnya kita bisa implementasikan ini di Kanwil DJPB Jabar, ini hal yang menarik dan menurut saya bisa diterapkannya itu tidak mesti sampai harus se ekstrim Google, karena kita tahu kita kantor pemerintahan, bisa dilakukan hal-hal seperti ruangannya ini, desain ruangan ini bisa ditata ulang lagi penggunaannya. Contohnya bisa dipindahkan ruang-ruang yang mungkin tadinya banyak meja-meja yang tidak digunakan, mungkin bisa dijadikan satu ruangan. Seksi-seksi tersebut yang tadinya dibilang ada banyak meja yang kosong, itu mungkin bisa disatukan ruangannya sambil memperhatikan peraturannya. Kemudian kalau misalnya kita bisa lihat ada ruang-ruangan yang malah tidak begitu difungsikan, seperti yang ruang paparazi tadi, mungkin bisa dipakai sebagai ruang hiburan untuk olahraga, untuk hiburan musik dan sebagainya. Kemudian mungkin yang terakhir poin yang bisa saya sampaikan yaitu terkait dengan bisa dikuranginya sekat-sekat antar meja pegawai, dan mungkin meja perorangan itu bisa agak berangsur-angsur dihapuskan, karena kalau misalnya mejanya itu perorangan bisa jadi meja tersebut akan sedikit sering digunakan karena itu punya orang tertentu gitu. Dan mungkin saya tahu bakal ada hambatan yang akan terjadi ketika menerapkan flexible working space ini, dan solusi dari saya menghadapi hambatan tersebut yaitu dengan cara ya menerapkan perubahan tersebut, kebijakan perubahan tersebut secara perlahan, bertahap, dari mulai hal-hal yang kecil aja dulu. Karena dengan hal-hal yang kecil tersebut dilakukan secara rutin, frekuensinya konsisten, itu lama-kelamaan akan terinternalisasi sebagai kebiasaan dalam diri kita.
Seperti itu, Mas Iqbal, penyampaian dari saya. Oh, baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa permasalahan tadi yaitu banyaknya ruangan tidak terpakai atau tidak efektifnya ruangan itu dapat menganut sistem dari Google yaitu tentang FWS ya, Flexible Working Space, agar suasana kerja jadi lebih bagus dan kinerja menjadi lebih optimal. Baik, terima kasih Mas Farhan. Kemudian pada Pak Rizal dipersilakan untuk menyampaikan poinnya. Oke, poin selanjutnya yang mau saya sampaikan itu terkait alat-alat dan sarana IT di Kanwil. Jadi alat-alat dan sarana IT di Kanwil itu, jadi meskipun Kanwil itu hampir semua pekerjaan itu dikerjakan secara digital, tapi kebanyakan komputer di Kanwil itu spesifikasinya kurang mendukung. Karena komputer yang digunakan itu model lama. Bahkan kebanyakan komputer yang digunakan di Kanwil itu belum terkoneksi dengan join domain, sehingga kayak meningkatkan kemungkinan terkena virus dan peretas, malware, dan lain-lain. Dan juga fitur single sign-on dari join domain itu tidak bisa digunakan. Fitur single sign-on sendiri itu meningkatkan produktivitas kinerja pegawai. Selain itu, beberapa alat elektronik kayak printer dan mesin fotokopi dan berbagai peralatan IT yang digunakan juga termasuk model lama, sehingga udah cukup usang. Nah, alat-alat IT yang nggak up-to-date ini bisa menjadi masalah karena bisa menghambat pekerjaan. Sampai-sampai saya seringkali menjumpai beberapa pegawai itu mengalami kesulitan karena akan menggunakan alat-alat ini, tapi alat-alatnya malah macet. Akhirnya tidak jadi digunakan. Oh, jadi masalahnya itu tentang kekurangan sarana tentang alat-alat IT ya. Nah, untuk di Google sendiri, yang perusahaan yang jadi benchmarking kita sekarang, itu apa yang bisa diambil, Mas Farizal? Nah, Google ini kan perusahaan yang bergerak dalam bidang IT ya, jadi tentu aja untuk urusan kayak komputer dan alat-alat IT yang lain itu sudah terupdate mereka sudah terbarukan. Nah, terutama karena mereka itu banyak menyimpan data-data sensitif dari pengguna Google seperti kita ini kan. Jadi sama Google tuh pasti mereka memastikan keamanan alat-alat IT-nya dari peretas, virus, atau malware. Selain itu, komputer dan alat IT yang mereka gunakan juga udah terintegrasi nih satu sama lain. Jadi mereka bisa mengerjakan kerjaan mereka di mana aja, di ruang mana aja, dan kerjaan itu jadi lebih cepat dan produktif mereka. Nah, kalau untuk yang bisa diterapkan di Kanwil ini dari benchmarking tadi, yang pertama jelas melakukan update dan penggantian alat-alat IT yang udah usang. Karena kalau nggak diupdate sama aja kan lama, tidak bisa diproses. Nah, update-nya itu harus dilakukan secara perlahan, bisa dimulai secara perlahan dari alat-alat yang paling krusial untuk saat ini. Karena ya saat ini kan lagi pandemi, jadi untuk Zoom dan rapat-rapat dan meeting online itu kan penting alat-alat IT. Kayak kamera, speaker, terus komputer yang memadai untuk Zoom, untuk record Zoom. Selain itu juga untuk mempercepat proses integrasi dan pekerjaan dan produktivitas di Kanwil ini bisa dipercepat untuk semua komputer itu join domain, sehingga meningkatkan keamanan data informasi. Jadi aman dari peretas, virus, atau malware. Dan juga bisa meningkatkan produktivitas kinerja pegawai melalui pemanfaatan fitur single sign-on dan penanganan permasalahan perangkat pengguna itu bisa dilaksanakan secara remote assistance. Oke. Oh, baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa Kanwil DJPP Jawa Barat harus meniru Google dalam hal pembaruan dan peremajaan dan pemeliharaan tentang alat-alat IT, ya Mas Farizal ya. Iya. Terima kasih. Kemudian selanjutnya kepada Mas Eka, dipersilakan. Baik, mungkin selanjutnya saya akan mengenai masalah tentang kantin atau ruang makan ya. Jadi untuk ukuran kantor yang besar dan pegawai yang banyak, Kanwil DJPB itu sendiri tentunya membutuhkan sebuah kantin guna menunjang kegiatan perkantoran. Nah, pada Kanwil DJPB Jawa Barat itu sendiri, tentu sudah menyediakan sebuah kantin, namun pada kenyataannya pengelolaan akan kantin tersebut kurang optimal. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari kebersihan akan kantin tersebut, yang kenyataannya jauh dari kata baik.
Nah, mungkin hal tersebut wajar mengingat lokasi kantin yang terpisah dari gedung Kanwil itu sendiri. Nah, sehingga banyak pengunjung yang mungkin tidak hanya berasal dari dalam Kanwil itu saja. Seperti itu, Iqbal. Oh, jadi masalahnya sekarang kantinnya itu belum ini ya, belum terlalu optimal ya. Nah, untuk di Google sendiri dari yang Mas Eka tahu itu bagaimana dan bagusnya apa untuk diterapkan di kantor Kanwil DJPB Jawa Barat? Oke, mungkin di sini saya akan mengajukan dua ide, dua pendapat apa yang bisa diterapkan oleh Kanwil DJPB. Yang pertama itu menjaga kebersihan kantin. Jadi nyaman atau tidaknya sebuah kantin itu bergantung pada kebersihannya. Nah, jika kita lihat pada kantin kantor Google itu yang sangat bersih tentu membuat para pegawainya nyaman dan bersemangat bekerja kembali. Hal ini tentu dapat diterapkan di Kanwil DJPB Jawa Barat, mengingat kondisi kantin yang kurang bersih dan nyaman. Kemudian poin kedua, menyediakan pantry di dalam kantor. Pantry merupakan area kecil yang digunakan untuk sekedar makan atau beristirahat. Nah, seperti yang dilakukan oleh kantor Google yang menyediakan pantry berupa coffee bar, hal tersebut juga tidak mustahil untuk dilakukan atau disediakan oleh Kanwil Jawa Barat itu sendiri. Seperti itu, Iqbal. Oh, baik. Jadi kita harus mengenal sistem di kantinnya Google ya, Mas ya. Terima kasih atas pendapatnya. Kemudian saya juga mau menambahkan tentang di Kanwil DJPB Jawa Barat ini, pegawainya banyak dari generasi muda atau generasi milenial seperti kita. Namun permasalahannya adalah itu kurangnya inovasi dan kreativitas dari generasi muda tersebut. Jumlahnya cukup banyak, namun mereka tidak optimal dalam mengembangkan teknologi informasi yang sangat maju seperti sekarang ini. Nah, hal itu disebabkan oleh, menurut saya itu, jam kerja yang tidak efektif. Dalam keseharian kita di kantor, itu kan kita disuruh buat, kita diminta untuk 100% mengerjakan pekerjaan kantor. Nah, waktu untuk 100% itu tidak optimal. Kita nggak bisa melakukan mengeksplor hal yang lain di luar di jam kerja tersebut. Nah, dari Google sendiri ada satu budaya yang sangat terkenal, yaitu budaya 80/20. 80% itu untuk kerjaan kantor, 20% mereka melakukan pekerjaan atau proyek di luar proyek kantornya. Hal ini dilakukan dengan alasan Google itu adalah karena mereka mengembangkan teknologi di masa depan itu yang berkembang. Namun teknologi tersebut kebanyakan berasal dari jam kerja yang 20% itu, dari ide mereka ketika mereka mengerjakan proyek di luar pekerjaan aslinya. Nah, untuk penerapannya di kantor itu mungkin bisa saja. Namun harus dengan dengan komitmen dan bimbingan dari atasan langsung. Jadi waktu fleksibilitas yang diberikan itu dapat produktif gitu bagi kantor dan menghasilkan sesuatu untuk kantor. Nah, dari kesimpulan kita, dari diskusi kita tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama itu ya adalah penggunaan penerapan FWS atau Flexible Working Space untuk desain kantor, ruang kerja dari Mas Farhan. Kemudian dari Mas Farizal itu pembaruan alat-alat IT karena alat IT sangat dibutuhkan. Dari Mas Eka yaitu sistem kantin ya, kantinnya diperbaiki lagi, kurang lebih seperti Google lah, walaupun nggak secanggih Google. Nah, dan tambahan tadi dari saya yaitu tentang aturan jam kerja 80/20. Nah, terima kasih teman-teman. Nanti akan kita simpulkan hasil diskusi kita ini. Kemudian rapat kita ini kita rekam dan akan kita tayangkan nanti di YouTube. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada yang salah. Saya tutup meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.